英雄がいます。 Halo semuanya, kembali lagi di channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai apakah Tobirama tidak mengajarkan teknik Hiraishin kepada muridnya. Nah, kali ini admin mengangkat tema ini karena banyak yang penasaran apakah jutsu ini pernah dipakai oleh para murid Tobirama Senju atau tidak. Karena jutsu ini kita tahu sungguh sangat luar biasa bergunanya ketika dipakai untuk suatu pertarungan. Jadi banyak yang beranggapan bahwa sangat aneh kalau jutsu sehebat ini tidak diwariskan Tobirama kepada salah satu murid terbaiknya. Ada teori yang mengatakan kalau jutsu ini pernah diajarkan kepada Hiruzen Sarutobi. Namun sebenarnya itu hanyalah sebuah teori dan masih belum menemukan sebuah fakta yang begitu valid. Karena jika kita melihat pada kasus Minato yang juga menguasai jutsu tersebut, dia tidak pernah mengajarkan Hiraishin kepada 3 murid terbaiknya. Sepertinya ada alasan kuat mengapa Tobirama dan Minato tidak mengajarkan jutsu tersebut kepada generasi selanjutnya. Akan tetapi sebenarnya Minato mengajarkan jutsu ini pada generasi setelahnya, yakni 3 ninja pengawal dirinya pada saat menjadi Hokage. 3 orang pengawal tersebut adalah Genma, Raido, dan Iwashi. Minato mengajarkan jutsu ini ke mereka agar bisa digunakan saat momen genting saja. Ini berguna untuk memindahkan satu orang ke tempat yang telah diberi tanda segel Hiraishin no Jutsu. Namun tentu saja karena tingkat kesulitannya, Minato membutuhkan mereka bertiga untuk dapat melakukan jutsu ini. Dari sini kita bisa menilai bahwa tidaklah mudah mempelajari atau mengajarkan jutsu ini kepada generasi berikutnya. Minato telah berusaha mengajari jutsu ini kepada salah satu pengawalnya, namun mungkin karena sangat sulit dia membutuhkan 2 orang lagi. Jika kita menilai antara Minato dan Tobirama, admin lebih ke arah Minato yang masih sedikit murah hati daripada Tobirama Senju. Kemungkinan Tobirama tidak mengajarkan teknik ini pada Hiruzen dan lainnya. Dia sepertinya tidak terlalu memberikan hal-hal dengan gratis meskipun itu muridnya sendiri. Sebab dari kecil Tobirama memiliki karakter yang sangat tegas serta banyak hitung-hitungannya. Karena salah satu adegan diperlihatkan ketika Hashirama mengumpulkan keempat Kage lainnya, dia ingin kelima desa bisa berdamai antara satu sama lain. Syarat perdamaian yang ditawarkan Hashirama adalah dengan memberikan mereka biju secara gratis. Namun Tobirama mengatakan bahwa tawaran itu tidaklah gratis, melainkan mereka harus membayar. Nah, dari sini kita bisa menilai kalau sikap Tobirama memang bukan kaleng-kaleng. Oleh karenanya, kita tidak melihat jutsu miliknya digunakan oleh para muridnya. Banyak jutsu miliknya yang tidak diwariskan kepada muridnya, yakni rata-rata adalah jutsu terlarang. Sementara untuk jutsu spesial miliknya, sebut saja salah satu jutsunya yakni Genjutsu Kegelapan, tidak pernah diajarkan ke muridnya. Tobirama diketahui adalah shinobi yang memiliki banyak jutsu-jutsu hebat. Jutsu-jutsu terlarang tersebut hanya dia simpan ke dalam gulungan rahasia di dalam gedung desa Konoha. Dia menyimpan dan berharap jutsu terlarang miliknya tidak ada yang menggunakannya. Namun di masa depan Naruto berhasil mengambil gulungan milik Hokage pertama yang juga berisi satu jutsu terlarang yakni Kage Bunshin. Itu juga termasuk jutsu terlarang karena si pengguna harus membutuhkan cakra yang banyak untuk menggunakannya. Tobirama benar-benar dikenal sebagai seorang profesor jutsu di mana dia sangat banyak menciptakan jutsu-jutsu hebat. Dan oleh karena itulah yang membuat shinobi jenius seperti Orochimaru ingin menguasai jutsu-jutsu miliknya. Dan dia merasa bahwa Edo Tensei adalah salah satu jutsu terhebat yang pernah diciptakan oleh Tobirama Senju. Dia kemudian berhasil mencari tahu gulungan tersebut dan mencoba mempelajari ruang lingkup dari jutsu Edo Tensei. Namun sebelum dirinya, Minato juga merupakan orang yang tertarik untuk menguasai jutsu peninggalan Hokage kedua. Dia memilih teknik Hiraishin karena Minato juga mengagumi sosok Hokage kedua tersebut. Kecepatan bertarungnya menggunakan teknik teleportasi tersebut membuat Minato yakin Hiraishin adalah jutsu yang sempurna untuk dia kuasai. Kembali ke tema pembahasan, mengapa Tobirama tidak mengajarkan teknik Hiraishin kepada muridnya? Admin kemudian berpendapat bahwa dia memiliki satu alasan yang sulit untuk diungkapkan. Kemungkinan dirinya menilai bahwa tidak perlu mengajarkan jutsu ini pada mereka.
Karena mungkin saja dia beranggapan muridnya sudah hebat dengan jutsu dari masing-masing klan mereka. Atau hal yang paling masuk akal adalah tidak ada waktu baginya untuk mengajarkan jutsu-jutsunya pada Hiruzen dan kawan-kawan. Mengingat di eranya sebagai Hokage, perang masih berlangsung. Itu adalah zaman perang dunia shinobi pertama terjadi. Dan dia diberikan amanat yang cukup berat dari kakaknya untuk mengurus desa Konoha seorang diri. Ditambah klan Uchiha saat itu masih belum stabil dan dia mencoba selalu mengawasi mereka. Dalam situasi seperti itu, tentu saja tidak ada waktu bagi Tobirama untuk mengajarkan jutsu-jutsunya pada muridnya. Tobirama juga diketahui banyak membangun struktur baru di desa Konoha. Admin kemudian meyakini kalau alasan dia tidak mengajarkan teknik tersebut adalah karena dia tidak memiliki cukup waktu. Jangankan Hiraishin, jutsu lainnya yang dia miliki pun tidak diajarkan kepada Hiruzen. Memang sangat aneh dan Tobirama terkesan sangat pelit untuk membagi jutsu-jutsunya ke para muridnya. Tapi murid Tobirama juga bukan seorang ninja biasa dan tentu memiliki kemampuan yang begitu hebat dari klan mereka. Sebut saja Hiruzen Sarutobi, dia juga disebut sebagai dewa shinobi serta seorang profesor. Itu dikarenakan dia mampu menguasai 5 elemen dasar cakra dan mampu menggunakannya dalam sebuah pertarungan. Dia juga memiliki teknik Shuriken Kagebunshin no Jutsu yang super besar. Ini salah satu teknik andalan miliknya yang kemudian dia ajarkan kepada muridnya. Jutsu andalannya juga adalah Kuchiyose Enma. Dengan memanggil Raja Kera ini, maka combo antara mereka berdua sungguh sangat luar biasa. Enma berubah menjadi sebuah tongkat namun juga bisa berubah-ubah ke model lainnya. Sementara Danzo Shimura juga memiliki jutsunya sendiri yang jarang diperlihatkan, yaitu teknik pemotong menggunakan jutsu angin dari mulutnya. Hal ini mirip dengan Bijudama spesial milik Biju ekor 1. Diketahui itu adalah jutsu yang berasal dari peninggalan milik klannya sendiri. Dan dia juga mempunyai hewan Kuchiyose yang ketika dia membuka mulutnya, maka benda yang ada di areanya akan terserap masuk ke dalam mulutnya lalu meledak. Namun itu memiliki sebuah resiko bila yang dia hisap adalah sebuah api, seperti halnya ketika dia melawan Sasuke Uchiha. Sedangkan Kagami adalah shinobi yang berasal dari klan Uchiha. Jika mendengar nama Uchiha, pasti kita telah berpikir kalau mereka telah memiliki kemampuan sejak lahir. Meskipun begitu, kita tidak tahu Mangekyo seperti apa yang dimiliki oleh Uchiha Kagami. Akan tetapi tentu saja dia salah satu shinobi hebat yang menjadi murid Tobirama Senju dan sangat dipercaya oleh Hokage kedua tersebut. Itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jika kalian memiliki informasi yang berbeda, maka tulislah di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam shinobi.